Tolong jawab jika saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Geritang, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Geritang. Seterusnya yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Geritang, dan yang teristimewa Bapak Ibu pemateri pada hari ini yang siap membagikan ilmunya kepada kita semua. Selawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita dengan sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena berkat rahmat dan karunia ialah kita dapat berada di lingkungan sekolah kita dalam acara pengimbasan pelatihan pembelajaran mendalam dan pembelajaran budi kecerdasan artifisial di SMA Negeri 1 Geritang. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikutinya dengan baik dari awal hingga selesai. Selanjutnya, pembukaan. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mahadi SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidun lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'min wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi kita semua dapat mengikuti kegiatan pada hari ini dari awal hingga selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan dan penyampaian penyelesaian visi misi tujuan SMA Negeri 1 Berita. Hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Hasmi SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Berita, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 1 Berita. Sebelum saya menyampaikan materi ini, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka pengimbasan pembelajaran mendalam. Seterusnya marilah kita kirimkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum masuk materi, penyampaian materi yaitu visi dan tujuan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, akhir-akhir ini, bahkan barusan tadi kejadian lagi. Kemarin kejadian kehilangan HP di ruang majelis guru. Tadi kehilangan kaca spion motor anak lagi. Dan sebelumnya juga ada kehilangan uang di dalam kelas.
Nah untuk itu, untuk yang pertama masalah kehilangan HP itu sekarang dari dulu sebelum saya menjadi pimpinan di sini memang saya sudah nyinyir masalah anak masuk ke ruangan majelis guru. Kadang-kadang dulu bahkan tidak ada guru dia main-main di kantor, itu paling nyinyir saya, paling marah saya. Apalagi sekarang saya sebagai pimpinan. Nah untuk itu dilarang anak-anak masuk ke ruang majelis guru tanpa kepentingan. Kalaupun menitipkan HP itu perlu dikawal, dicek berapa HP yang dititipkan. Nah selama ini kan dititipkan anak-anak datang naruh di meja wali kelas masing-masing dan ngambilnya juga masing-masing, sehingga kita tidak tahu anak kita ini. Sehingga ngambilnya mungkin ada yang tidak ngantar tapi ngambil HP waktu pulang. Nah kan gitu yang jadi masalah. Atau yang ngantar karena ada kesempatan seharusnya dia ambil punya dia sendiri, diambil dua, kan tidak nampak kita karena tidak dikawal. Jadi kejadian kemarin orang tuanya datang, ya miris juga saya mendengar ceritanya, karena memang orangnya yang kurang mampu. Bahkan HP yang dibeli anak itu hasil dari bantuan BSM kemarin 1.800.000. Jadi karena kehilangan di kantor, saya sebenarnya awalnya naik emosi karena kehilangan itu di kantor. Saya bilang, Pak, HP itu karena kehilangan di kantor itu tanggung jawab sekolah. Ya harus wajib diakui, mau tidak mau kita nanti bisa disalahkan. Jadi tanggung jawab sekolah. Tapi bersabar dulu, dalam minggu ini kami lacak. Kalau memang tidak ketemu maka sekolah wajib mengganti. Karena itu kehilangan di kantor. Kalau di ruangan sekolah itu kelalaian anak ya. Ini kelalaian kita. Mau tidak mau kita wajib menggantinya. Tapi mudah-mudahan sudah ada titik terangnya. Mudah-mudahan dalam 2-3 hari HP itu kembali. Ya, amin. Kemudian masalah di parkir juga. Di parkir itu saya mohon mungkin dari petugas parkir agar melarang anak untuk bermain di parkir apapun alasannya. Ya, kecuali dia mau ambil kendaraan izin di piket, mungkin karena belum waktu pulang, dia mau keluar untuk ngambil kendaraan wajib izin ke piket dan diawasi. Kan ada sudah petugas parkirnya itu. Kemudian yang berikutnya masalah presensi. Masalah presensi ini sudah kejadian yang di Pelalawan. Ya, kejadian di Pelalawan sudah dipanggil oleh orang dinas dan BKD karena ketahuan menggunakan Google Map yang tidak resmi. Langsung SP2 ya, itu hati-hati. Sebenarnya kalau masalah tunjangan kita yang dipotong mungkin itu tidak jadi soal ya, karena potongannya 2.000, 3.000 dan seterusnya. Tapi di sana ada penilaian kinerja ya, apalagi sampai melakukan presensi itu menggunakan Google Map yang tidak resmi, pasti ketahuan. Dan ada juga saya lihat yang menitip-nitip, bisa, tapi akan ketahuan itu. Yang 2 bulan kemarin itu masa percobaan. Untuk bulan ini itulah yang karena masa 2 bulan dilihat ada kendala. Ternyata ada kendala, diatasi, ternyata sudah bisa maksimal. Sehingga bulan ini itu yang akan digunakan secara resmi. Nah itu Bapak Ibu ya. Kemudian lagi usahakan presensi itu yang di luar tilok jangan terlalu banyak. Ini saya lihat ada yang sampai 15 kali, rata-rata jam pulang. Kalau bagi saya ya nggak masalah,
karena ibu sendiri akan terbaca oleh orang dinas. Ya, terbaca di sana ini kok rata-rata jam pulang, kemudian dalam untuk pengimbasan pembelajaran mendalam dan coding pada hari ini resmi dibuka. Langsung saja Bapak Ibu, ini nampaknya saya dapat giliran untuk mempresentasikan itu masalah misi, visi, dan tujuan. Jadi pada hari ini kita akan menyelaraskan, artinya misi visi yang lama itu kita selaraskan dengan misi visi dan tujuan yang akan dibuat. Kenapa? Karena misi visi yang lama itu belum tergambar adanya pembelajaran mendalam. Oleh sebab itu untuk misi visi dan misi serta tujuan akan kita selaraskan. Nanti ada tabelnya, saya bagikan saja. Bapak Ibu silahkan coret-coret, buat aja apa yang kurang di sana. Saya sudah buatkan draftnya nanti. Sebab kalau ini saya jelaskan mungkin memakan waktu, ya lama sekali. Saya sudah buatkan draftnya. Nanti Bapak Ibu coret-coret. Masalah redaksinya itu nanti saya yang membuatnya. Biar dalam penyelesaian misi, visi, misi dan tujuan ini dapat kita buat secepatnya. Nah, setelah dapat hasil nanti baru saya buat kesimpulan dan rangkuman, sehingga itulah yang akan kita pakai untuk selanjutnya. Nah, tujuan saya membagikan draft itu biar kita ikut terlibat dalam pembuatan misi visi. Ya, kenapa? Karena selama ini kan kalau ditanya apa visi kita, tidak ada yang bisa ya. Karena kita memang tidak terlibat di dalam itu gitu ya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya begitu ditanya kita udah paham visi kita apa, misi kita apa, dan tujuan apa. Jadi sedikit untuk pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ini dia harus bermakna, menggembirakan. Mengembirakan itu bukan breaking terus, tidak. Ya. Jadi mengembirakan itu bagaimana anak itu menerima pelajaran yang kita sampaikan gembira dia, tidak tertekan. Ya. Nah itu yang perlu kita buat inovasi. Mungkin kita semua tidak perlulah saya ajarkan untuk bagaimana supaya pelajaran kita itu dapat dinikmati oleh siswa-siswa kita. Kadang-kadang kita menyampaikan karena monoton, mungkin penjelasannya yang kurang mendalam, sehingga membosankan bagi anak, sehingga tidak gembira anak untuk menerima. Ada kita ambil contoh lah satu. Ini bukan saya ngajari Bapak Ibu ya. Ini mungkin sebagai sebagai motivasi atau inspirasi saja. Contohnya rumus segitiga itu kan dari dulu setengah alas kali tinggi kan. Nah kalau kita sementara kita dulu tidak pernah diajarkan kenapa setengah alas kali tinggi, sehingga jangankan anak-anak, mungkin yang guru eksak mungkin tidak paham, guru yang tidak eksak itu kok setengah alas kali tinggi, tidak pernah diajarkan kan. Nanti bertanya dari anak, kenapa demikian? Udah kodratnya Pak. Nah kan itu akhirnya kan anak tidak gembira. Sementara kan gampang saja untuk membuktikan itu. Ambil segi 4 belah 2 serong itu kan jadi segitiga kan. Luas persegi panjang apa nak? Panjang kali lebar. Kalau kita ambil separuh berarti setengah panjang kali lebar kan. Terserah mau alasnya dia yang di samping atau yang di bawah. Kan terbukti kan. Nah kalau kita jelaskan demikian,
dengan sendirinya anak gembira menerimanya. Tapi kalau kita menjelaskan, nak cari luas segitiga ini, sementara kita tidak menjelaskan dari mana datangnya. Sehingga karena dasarnya itu segi berapapun nanti suruh mencari luasnya pasti akan dapat. Nah ini saya bukan mengajar Bapak Ibu, ini inspirasi saja. Ya, nah itu yang kalau kita jelaskan sedemikian rupa, mungkin anak akan gembira dan mendalam pelajaran yang akan diterimanya. Sehingga bagaimanapun bentuknya, anak pasti akan dapat mencarinya. Nah itu yang saya maksud, kita berinovasi di dalam memberikan pelajaran yang kita berikan. Contoh lagi, anak-anak negatif kali negatif apa? Positif. Positif kali negatif, negatif. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa demikian? Kan sulit jadinya kan? Kalau kita tidak bisa menjelaskan itu, anak-anak akan jadi bosan. Sudah kontraknya seperti itu Pak, dari sana nggak bisa. Nah itu bisa kita buktikan dengan ilmu sosial, secara ilmu sosial, atau kita buktikan dengan cara ilmu matematikanya. Dengan ilmu sosial, kalau ibu salah, saya salahkan, benar nggak saya? Benar, positif. Kalau ibu salah, saya benarkan, benar nggak perbuatan saya? Salah, negatif jadinya. Itu ilmu sosial membuktikannya. Nah, maksud saya bukan dari Bapak Ibu, bagaimana kita untuk memberikan pelajaran itu yang lebih mendalam, tidak hanya sekedar di dalam buku. Kadang-kadang yang di dalam buku saja kita sendiri itu kesulitan juga. Ya saya katakan guru ini ego. Kenapa saya katakan guru ego? Kita satu mapel saja yang kita ajarkan ke anak, itu pun belum tentu menguasai semua. Sementara anak ada 17 mapel yang dia harus terima dalam satu minggu. Dan masing-masing guru menuntut agar anak harus pandai semua. Kan ego kita itu. Kesian anak. Kapan anak bisa gembira? Ya. Jadi bagaimana kita berinovasi, membuat mapel mata pelajaran yang kita berikan itu, anak itu bisa gembira, kemudian bisa mendalam, bisa mengaplikasikan, merefleksikan. Nanti ada rumus pembelajaran itu, rumus PR itu nanti akan disampaikan mungkin guru-guru yang ikut PR ini. Oke Bapak Ibu ya. Jadi itu sebagai pembukaan. Nah sekarang kita akan menyelaraskan misi-misi tujuan pendidikan dengan prinsip pembelajaran mendalam dan 8 dimensi profil lulusan. Kalau dulu kan ada P5, itu ada 7 dulu, sekarang jadi 8. Sebenarnya kurikulum itu tidak berubah, tetap kurikulum Merdeka Belajar. Yang berubah itu ada tambahan-tambahan, diselipkan tambahan. Itu aja. Ini daftar isi karena apa? Pengantar nggak perlu. Kemudian konsep pembelajaran mendalam. Nah ini ada fokus pengembangan 8 dimensi profil lulusan, nggak perlu. Kemudian dimensi misi dalam rubrik ini akan saya sampaikan. Yang nanti ini saya bagikan kepada Bapak Ibu. Ini sudah ada, tinggal Bapak Ibu coret-coret saja. Nah, apa yang terlintas, nanti masalah redaksinya tinggal saya simpulkan. 1 berdua tidak apa-apa ya. 1 berdua. Kalau nggak mau berdua sendiri. Nah di sana sudah saya buatkan draft. Itu di atas itu saya beri contoh 1 untuk penyelarasannya.
Jadi ada contoh di atas itu sudah saya buatkan contoh untuk penjelasannya. Pindah dan ke apa tadi? Nah di sini ada visi dulu. Terwujudnya sekolah yang asri, berkarakter, berprestasi, beriman, bertakwa, serta berwawasan global. Memang di sana sudah tergambar untuk kedepannya sudah tergambar untuk pembelajaran mendalam, tetapi belum matching. Bisa ditambahkan yang Bapak Ibu pegang kertas itu kan sudah ada tuh. Itu saya coba seperti itu, ya. Ditambahkan aja, dan yang nomor 1 visinya ditambahkan aja. Itu sengaja saya putihkan tulisannya. Nah, biar Bapak Ibu berpikir gitu kan. Ya. Jadi di sini sudah mencakup nilai keimanan, karakter, wawasan global, ya. Namun belum eksplisit mencerminkan prinsip pembelajaran mendalam dan semua dimensi profil lulusan. Nah, kita coba tambahkan kata seperti itu, tambahan ya, seharusnya tambahkan kata seperti menyenangkan, reflektif, kolaboratif, dapat mempertajam keterkaitan dengan prinsip pembelajaran mendalam. Nanti di bawah baru saya simpulkan. Ya. Coba tarik ke bawah dan tarik ke bawah. Nanti di sana ada perbedaan yang lama dengan yang baru ya, yang visi. Ditangkan aja itu. Ya, tangkan aja di sana. Nah, sehingga dapat kita lihat di sini PMT, saya singkatnya PMT ya. P itu berarti visi, M-nya misi, T-nya tujuan. Nah, dari yang lama, ini ada tabel yang lama dan yang baru kita bandingkan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa terwujudnya sekolah yang asri, berkarakter, adaptif, dan reflektif, tempat tumbuhnya generasi beriman, kreatif, bergotong royong, serta berwawasan global melalui pembelajaran yang bermakna dan menggembirakan. Itu kesimpulan. Sekarang bisa diterima nggak itu visi kita? Kalau diterima, ya kita setuju. Ini nanti yang kita ya Pak, silakan. Silakan Pak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi Aja ya. Bisa Pak. Saya tinggal sini. Punya Bapak aja deh Pak. Ya saya tinggal sini. Nah, Bapak hidup berdua apa Pak? Aja ya. udah Pak. Ya, aja ya. Gini Pak, melihat dari visi yang telah kita lihat di depan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, segera sudah bagus, sudah mantap nih Pak. Cuma ada yang perlu mungkin menurut saya Pak, tentang beriman dan bertakwa. Bagaimana kalau kita taruh paling atas Pak gitu, terwujudnya sekolah yang asri, beriman dan bertakwa, berkarakter, berprestasi, serta berwawasan global. Siapnya sesuai dengan
tertera di Pancasila gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih, saran yang bagus. Berarti tinggal letaknya saja, beriman dan bertakwa kita pindahkan ke atas dam. Ya, ya. Iya, setelah asri beriman dan bertakwa itu ada tadi ya. Iya Pak. Nah, generasi yang beriman letakkan setelah asri. Sebelum asri ya. Sekolah yang Ya, betul lah Pak. betul ya, itu yang Terwujudnya sekolah yang asri. Nah, ya. Beriman dan bertakwa. Terwujudnya sekolah Dengan nah, terima kasih saran yang bagus. Biar kita bicara saja. Jadi bisa semua diterima ini? Saya. Pindah aja kan ke depan. Iya, oke. Nah, jadi hanya letaknya saja Pak ya. Ya, kalau yang lain udah pas. Oke. Jadi itu bisa kita terima. Nah, kembali lagi ke atas. Kembali ke atas. Ini karena sudah mau zuhur, nanti setelah ini kita istirahat sebentar. Ya, sambil istirahat sambil dicoret-coret aja itu ya. Nanti itu sebagai bahan pelatihan saya. Nah, sebagai bukti. Kemudian absensinya dibuat. Jadi siapa ada yang anaknya sekolah di SMA ini sebagai dari wali murid, kita buat ini dari wali murid. Jadi di sana harus ada wali murid, komite karena waktu mendesak ini sehingga kita sulit juga untuk mengundang. Jadi yang ada anak di sini kita anggap sebagai wali murid. Nah, siswanya juga harus hadir sebenarnya. Nanti kita minta aja absennya dari siswa ya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya barang ini udah apa gitu ya. Nah, mungkin tinggal keinginan saya biar Bapak Ibu terlibat dan berpikir untuk membuat misi dan tujuan sekolah SMA Negeri 1 Seritan, sehingga dengan kita terlibat yang membuat misi dan tujuan ini, sehingga kita tahu apa tujuan kita. Nah, kalau kita itu kalau mau ngajar anak ya harus tahu tujuan dulu kan. Ya, kalau kita membuat RPP itu ada tujuan pembelajaran. Nah, sekolah kita juga punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan nanti nyasar, tidak tahu kemana ya sekolah ini akan dibawa. Nah, jadi Bapak Ibu ini udah zuhur ya, istirahat aja dulu, nggak masalah. Sambil itu nanti sambil dicoret-coret aja, apa yang teringat tulis saja, nanti redaksinya biar saya buatkan. Masalah apa yang mau ditambahkan, apa yang mau dikurangi. Nah, nanti saya tampilkan. Coba yang misi satu jam, yang misi tampilkan, yang bawah, yang misinya. Nah itu yang lama itu membudayakan hidup sehat di lingkungan sekolah yang aman, sejuk, rapi dan indah. Nah, mendukung suasana belajar yang menggembirakan dan aman itu tambahkan dimensi pembelajaran refleksi atau berkaitan dengan lingkungan belajar yang bermakna. Nah itu sudah saya rangkum di bawah dan coba yang rangkuman di bawah yang misinya. Itu kan misi 1. Nah ini membangun lingkungan belajar yang asri,
aman, sejuk, rapi, dan indah, serta ramah anak sebagai tempat tumbuh kembang yang menggembirakan. Itu misi kita yang pertama. Nah, jadi dari yang asal tadi, ini yang asal tadi kan, yang lama, itu yang lama, kemudian kita ubah yang baru. Nah, oke, sehingga dapat kita simpulkan demikian. Kira-kira kalau nggak cocok ya kita conceng aja, dah diterima gitu ya. Nah, kalau tujuan dari diterima tadi, tujuan belum. Nah, tujuan itu nanti kita lihat ke atas lagi, tujuan di atas lagi. Oke, yang situ aja, sama aja yang di atas. Yang tujuan tadi, sama aja. Nah, ini ada tujuan pembelajaran, yaitu menciptakan kondisi sekolah yang baik dan nyaman sebagai tempat pembelajaran, serta meningkatkan perilaku moral yang sehat dan disiplin sehingga menghasilkan prestasi yang baik. Nah, kira-kira di mana? Apa langsung kita ambil kesimpulan? Coba lihat. Kita tinggal terima atau tidak? Ya, coba kita lihat. Nah, di sini yang sudah kita simpulkan. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter, kuat, beriman, bertakwa, serta menjunjung nilai-nilai moral dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya. Apakah mau dibalik yang bertakwa di atas dulu? Beriman, bertakwa dong, pas lah ya. Berkarakter kuat, beriman, bertakwa, serta menjunjung nilai-nilai moral dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran, tujuan sekolah kita. Dulu di yang lama tidak ada tujuan itu, hanya visi misi. Ya. Sekarang kita di dalam ada istilah PMT, misi dan tujuan. Sehingga jelas arah kita kemana. Sehingga nanti kita dalam memberikan pelajaran tidak hanya sekedar materi pelajaran yang kita sampaikan, ya kita selipkan nilai-nilai ini, nilai-nilai tujuan kita. Jadi kita sebagai pendidik itu harus bisa mewujudkan peserta didik yang berkarakter ini ya, yang berkarakter kuat, beriman, bertakwa, serta menjunjung tinggi moral. Ya, kalau pengalaman saya dulu waktu ngajar, setiap pagi saya masuk ke kelas, nggak absen, nggak doa, saya tanya siapa yang sholat subuh tadi, tunjuk tangan. Nggak akan berani anak bohong. Akan berani bohong dengan Tuhan. Kadang-kadang dalam satu lokal cuma satu orang tunjuk tangan, pasti tidak bohong dia. Nah, ini tujuannya apa? Itu tadi, kita agar anak kita tetap melaksanakan kewajiban kita. Nah, kita berikanlah, pasti tidak akan bohong anak. Tidak berani dia bohong. Ya, tunjuk tangan sholat. Yang sholat sebenarnya sama orang. Yang lain nanya, kenapa tidak sholatnya? Ya, terlambat bangun seperti itu. Kenapa terlambat bangun? Begadang. Dan di situ masuklah pembelajaran kita. Nah, kalau malam itu ya tidurnya jangan larut malam, jangan begadang. Ya, kata para ahli, kalau kita mau kaya, janganlah tidur setelah subuh. Itu tidak saya katakan itu para ahli itu. Ya, kenapa? Karena rezeki itu diberikan waktu subuh. Kalau kita tidur tidak dapat rezeki. Yang jelas kalau kita tidur, apa yang bisa kita buat? Berpikir pun tidak. Kalau kita tidak tidur, banyak ide-ide. Maka sekarang itu membiasakan, salah satu pembelajaran mendalam ini membiasakan anak bangun pagi. Ya, Bu Marinda ya.
membiasakan anak bangun pagi. Tapi kan kita tidak bisa mengontrol, makanya kita sekarang ini masuknya jam 7 agar anak terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa kita tingkatkan lagi, kalau perlu setengah 7 udah hadir ke sekolah, biar anak jangan molor lagi tidurnya. Jadi memang itu yang perlu kita tanamkan. Itu salah satu inspirasi ya, itu pengalaman saya. Ya mudah-mudahan masing-masing kita bisa berinovasi di dalam memberikan pelajaran. Jadi jangan hanya textbook saja. Kalau textbook saja anak-anak hafal tapi begitu ditanya tidak paham, tidak bisa mengaplikasikannya. Suruh hafal, tapi ditanya tidak ada Pak. Yang kamu hafal tadi hafal ya, tapi ditanya tidak tahu dia. Yang pernah saya buat waktu saya ngajar dulu, itu contoh yang mudah saja. Tanah yang berada di daerah pekuburan itu jauh lebih murah ketimbang tanah yang berada di lingkungan pasar. Untuk mengkaji hal ini, konsep apa yang tepat kita gunakan? Tidak pelajaran geografi ya. Anak itu tahu apa dia konsep itu ada 10. Cuma begitu kita aplikasikan ke sana, tidak ada Pak. Kenapa tidak ada? Padahal ada 10 konsep dihafal. Ada namanya konsep lokasi. Konsep lokasi itu terbagi baru kita berikan pengertian lokasi itu. Ada lokasi relatif, ada lokasi absolut. Nah kalau sudah demikian pasti menggembirakan. Tapi kalau tidak, anak hafal, begitu ditanya, tidak bosan aja juga. Tapi kalau kita berikan sedemikian rupa, insya Allah saya bukan mengatakan saya ini bisa ngajar, banyak juga salahnya. Tapi kita mencoba berinovasi. Ada satu materi itu 6 bulan baru ketemu bagaimana menjelaskan ke anak. Ini bagaimana saya menjelaskan ke anak. Saya sendiri paham, tapi cara menyampaikan ke anak rasanya tidak pas gitu ya. Nah, mencari. Setelah 6 bulan baru bisa pas untuk menjelaskan ke anak, sehingga anak ini lebih mudah memahaminya. Dah, mungkin itu saja, kita istirahat dulu. Sambil dilanjut nanti sambil makan dan sebagainya, kita cara-cara itu sambil berpikir yang mudah-mudahan PMTI kita ini bisa selesai cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.